Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dan saudara-saudaraku seiman dan setanah air di mana saja berada, berjumpa kembali bersama konsep kehidupan channel. Dan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbul alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang sedikit masalah Robito Alawiyah. Kita tahu bahwa permasalahan yang saat ini sedang ramai adalah masalah nasab. Dan nasab ini adalah nasab Alawi yang berhubungan dengan Robito Alawiyah. Nah, kalau kita melihat kepada Robito Alawiyah, ini adalah suatu organisasi yang membawahi atau yang mengkoordinir para habaib yang ada di Indonesia ini. Kemudian ada satu organisasinya yaitu Robito Alawiyah dan ada susunan pengurusnya. Nah, pada saat Rakernas Robito Alawiyah tahun 23, saya sempat dapat videonya dan saya ambil atau saya cuplikan dari sambutan Dewan Syuro Pengurus Robito Alawiyah, yaitu Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Kemudian kalau kita ikuti ceramahnya atau prakatanya di kala pembukaan Rakernas itu bagus ya, tidak sama dengan Robito Alawiyah yang kita kenal, yang kita tahu sekarang. Bahkan pesannya pun ya, pesan-pesannya pun itu bagus. Bahkan Habib Muhsin itu mengingatkan kepada para Robito Alawiyah dengan kalimat begini, bahwa kita ada di tempat ini, di Indonesia maksudnya, itu bukan secara kebetulan, tetapi dengan atas ketentuan Allah. Tidak ada yang kebetulan manusia di dunia ini. Nah, kemudian bahwa kata Habib Muhsin, kita datang ke Indonesia pada saat Indonesia sudah subur oleh wali-waliullah yang datang lebih dahulu. Nah, ini sebetulnya ada pengakuan dari Robito Alawiyah yang sebelumnya. Justru Robito Alawiyah inilah yang tidak berakhlak sebetulnya. Yang udah tidak berakhlak itu Robito Alawiyah topik asgab ini ya. Bahkan Dewan Syuro Robito Alawiyah itu sampai mengingatkan ya, hati-hati bahwa zaman saiki itu zamannya medsos yang bisa masuk kemana saja, ke rumah, ke keluarga, kehidupan, masuk ke anak-anak pun masuk. Nah, kemudian sampai mengingatkan seperti ini, lebih banyak atau lebih baik banyak diam, menjaga diam. Artinya jangan asal menjawab bila ada kritikan atau pertanyaan atau katakanlah kecaman dari orang lain. Jadi diam, pikirkan, kalau perlu dijawab, dan jangan lupa katanya ya. Jangan lupa akan akhlak Rasulullah. Kita harus menjunjung tinggi akhlak Rasulullah. Kita harus selalu dilandasi oleh akhlak Rasulullah. Itu kata Dewan Syuro Robito Alawiyah. Bahkan harus menjaga bagaimana Rasulullah itu dengan senyumnya, bagaimana Rasulullah dengan akhlaknya,
bagaimana Rasulullah dikala silaturahmi, bagaimana tangan Rasulullah dikala memberi bantuan, gimana tangan Rasulullah dikala menolong. Diingatkan itu semua oleh Dewan Suro Rabithah Alawiyah. Nah, kalau demikian berarti yang sudah tidak sejalan dan tidak benar itu adalah Rabithah Alawiyah topik asgab zaman saiki ini, yang saya ingat ini, yang saya kenal ini, yang sudah di luar jalur-jalur ketentuan. Bahkan Dewan Suro Rabithah Alawiyah itu sampai mengingat, jagalah hubungan baik dengan para lembaga masyarakat atau LSM yang ada di Indonesia. Dan ingat katanya, setiap kegiatan apapun Rabithah Alawiyah akan berujung kepada NKRI, kepada Indonesia. Nah, itu benar, itu yang benarnya. Cuma yang salahnya ini para habaib Balawi ini yang kurang ajarnya, udah di luar jalur, ini udah tidak sesuai dengan katakanlah anggaran dasar Rakernas Rabithah Alawiyah ini yang udah kurang ajar ini, udah lupa diri ini, udah terhalang oleh dunia ini, kemewahan dan dunia nafsu angkara murka ini yang sudah mengeluti Rabithah Alawiyah ini. Ini harus dibasmi ini, ya. Kalau mendengar dari Dewan Suro Rabithah Alawiyah itu bagus, perjuangannya pun bagus, ya. Perjuangannya bagus, niatnya bagus, menyadari dirinya, sadar diri bahwa dia itu bisa ada di sini itu dikala Indonesia sudah subur. Sudah lebih dahulu disuburkan oleh wali-waliullah. Nah, itu ya. Bukan Indonesia kalau tidak ada Habib masih nyembah batu. Apa itu? Itu kan udah kurang ajar itu, ya. Coba kita simak ini ya. Sambutannya dari Dewan Suro pengurus Rabithah Alawiyah, yaitu Habib Muhsin bin Idrus Al-Habsyi. Yuk kita saksikan, kita simak baik-baik ya. Dan jangan lupa subscribe dan like. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawatullah wa malaikatihi wa anbiya'i wa rasulihi wa jami'i khalqihi ala Sayyidina Maulana Muhammad alaihi wa alaihimussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di malam ini, dan kita semuanya memahami tidak ada sesuatu yang kebetulan di hadapan Rabbul Alamin. Semua yang ada saat ini sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, ada dalam ketentuan Allah, ada dalam tulisannya Rabbul Alamin. Saya hanya mengajak kita kembali, kenapa kita berada di tempat ini. Sebetulnya kita hanya nampak tilas daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditempatkan oleh Allah di tempat yang strategis sehingga dakwah Nabi Muhammad bisa tersebar di seluruh muka bumi. Dan Indonesia ini adalah salah satu daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengalir melalui para dzurriyyatir Rasul, melalui keturunan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, yang mengalir melalui para ulama-ulama, dan semuanya sampailah kita di tempat ini bukan sembarangan, tetapi adalah berdasarkan pemahaman datangnya Islam di negara ini adalah ijtihad, petunjuk dari orang-orang saleh yang mereka memohon petunjuk dari Allah. Kita masuk ke tempat ini
setelah tanahnya subur, disuburkan oleh para wali-wali yang datang lebih dahulu, kita diingatkan untuk menyebar di seluruh penjuru dunia, di Afrika Utara, di Afrika Timur, di Asia Tenggara, di Asia Selatan, dan di seluruh tempat mengalir darah daripada Rasul Muhammad SAW, membawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya hanya mengingatkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, kita saat ini berada di zaman medsos yang sangat rumit, yang kita seringkali tidak mampu lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan zaman ini masuk di seluruh lapisan masyarakat. Zaman ini masuk di seluruh rumah tangga dan segala lapisan kehidupan, mulai anak kecil sampai orang-orang yang dewasa. Tidak bisa dibendung. Ini sunnah kehidupan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada putranya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk waspada bahwa zaman pasti berubah. Tidak mungkin zaman ini akan mengalir seperti yang kita rencanakan. Pasti kita akan hidup di zaman perubahan. Zaman sebelumnya Al-Habib Taufik ini memegang Rabithah tidak sama dengan zaman sekarang ini. Tantangannya pun beda, ya, tapi ikatannya sama, nilainya sama, tugasnya sama, amanahnya sama. Kita menjaga akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Ini yang tidak boleh berubah. Dan di zaman yang sulit ini, yang paling penting kita jaga adalah banyaknya diam. Banyaknya diam, untuk tidak sekedar menjawab segala macam yang sampai kepada kita. Kita kembalikan kepada caranya Nabi Muhammad SAW, senyumannya Rasulullah SAW, kelembutannya Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah, bagaimana silaturahimnya Rasulullah, bagaimana tolong tangannya, karimnya Muhammad SAW. Dan ini adalah amanah yang harus kita jaga. Alhamdulillah, saya yakin sudah banyak yang diperbuat oleh Rabithah saat ini. Banyak yang sudah dilakukan, banyak perubahan yang kita melihatnya, walaupun masih ada catatan-catatan yang tadi saya sampaikan dengan Sekum. Kalau saya ucapkan di sini, jangan sekarang keras-keras kata dia, jangan keras-keras kata dia. Nanti kita tulis saja insya Allah. Tapi ini amanah sudah dijalankan dengan baik. Kita apresiasi apa yang dijalankan oleh Al-Habib Taufik dengan DPP-nya, dengan keluarganya, keturunannya, semuanya. Saya mengingatkan kepada semua yang hadir ini. Yang kedua, itu yang pertama saya ingatkan. Yang kedua, bahwa Rabithah Alawiyah ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita merupakan bagian daripada umat. Tadi sudah disampaikan, kita merupakan bagian daripada umat. Ya, kita harus menjalin silaturahmi dengan seluruh ormas-ormas yang ada di muka Indonesia ini. Dan kita merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada NKRI ini. Apapun yang dilakukan oleh Rabithah Alawiyah, ujungnya, muaranya adalah perbaikan daripada akhlak umat Nabi Muhammad khususnya, dan umat nasional Indonesia, NKRI, bangsa Indonesia semuanya ini. Saya tidak akan menggurui terlalu banyak Habib Taufik, karena antum lebih tahu. Kita hanya membantu apa yang bisa kita lakukan surah ini untuk memudahkan, untuk mengingatkan, untuk menjaga amanah yang diberikan oleh muktamar. Dan mudah-mudahan apa yang kita lihat hari ini amat menggembirakan kita, dan mudah-mudahan Mukernas ini akan bisa mengevaluasi, mengkoreksi, memperbaiki apa yang belum, dan kita melihat ke depan bagaimana kita menyiapkan Rabithah Alawiyah ini sesuai dengan yang diharapkan oleh muktamar. Saya memohon kepada Allah, dan kita pasti semuanya yang hadir ini akan memohon kepada Allah,
Dan kita tidak pernah putus memohon kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk hidayah, menjaga kebaikan, menjaga akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai penutupnya, saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, dimudahkan amalan-amalan kita, kemudian kita diingatkan oleh Allah untuk selalu mendekat kepada Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya dzal jalali wal ikram, antar rahman antar rahim, antal maqsudana ya rabb, waridaka matlub waridaka matlub waridaka matlub wa nas'aluka ya rabb minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimtu min wa ma lam na'lam wa na'udzu bika ya rabb minasyarri kulli ajili wa ajili ma alimtu min wa ma lam na'lam ya malikat dunya wal akhirah. Wa sallallahumma bi jamalika wa jalalika ala habibika wa mustafaka sayyidina maulana Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyul ummi wa ati ya Allah habibika Muhammad ad-daraja al-wasila fil jannah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asbaji wa ahli baiti wa dzurriyyati wa ashabi wa ummatihi walidina walidikum bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak sesuai yang diharapkan oleh peserta Mukernas, tapi insyaallah akan menjadi amanah untuk kita semua menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat dan saudara-saudaraku, seperti itulah ya yang kita simak tadi, sambutan dari Ketua Dewan Syuro Robito Alawiyah pada Rakernas, pada Mukernas ya di Jakarta ya. Jadi beliau menitik beratkan kepada dan mengingatkan ya, selalu mengingatkan akan adanya dia di Indonesia ini sebagai apa gitulah ya. Jangan-jangan itu yang harus diingat. Sebetulnya intinya ke situ ya. Jadi dia itu di Indonesia itu, para habaib di Indonesia ini sebagai apa gitu. Jadi maksudnya jangan melebihi tindakannya, gerakannya. Nah, Rizik Syihab dan Taufik Assegaf inilah yang membawa Robito Alawiyah nggak benar itu ini Rizik Syihab kalau kata saya penilaiannya. Rizik Syihab yang pada kegiatan 2017 di 212 411 ya, udah macam-macam ini Rizik Syihab ya. Sampai kegiatan Catmesum, kemudian juga apa itu? Di penjara akibat membodohi kesehatan ya dan sebagainya. Ini udah pembunuhan KM 50 ini gara-gara menyelamatkan Rizik Syihab, ini mau kabur kan? Nah ini Rizik Syihabnya yang udah nggak benar ini, udah nggak sejalan ini dengan, udah nggak mendengar kepada amanat dari Robito Alawiyah ini. Rizik Syihab, Taufik Assegaf pun sudah tidak benar ini yang harus ditindak ini. Ya, Dewan Syuro harus mengambil tindakan. Nah harusnya ada pihak pemerintah atau yang bisa datang ke Dewan Syuro dan mengambil tindakan kepada ini. Sebab ini yang memang nggak benar. Mungkin yang doktrin-doktrin itu pun ya gara-gara Rizik Syihab dan Taufik Assegaf dan kawan-kawan inilah ya. Jadi tidak bisa menjalankan amanah daripada Dewan Syuro Robito Alawiyah itu sendiri. Ini kalau dibiarkan ini memang berakibatnya ya kita bangsa Indonesia yang tertekan, yang tertindas akhirnya. Ini mungkin sudah dibalur atau dibungkus dengan nafsu serakah dunia angkara murka ini ya, atau ada pihak lain yang membiayai mereka ini ya, yang membiayai dengan maksud-maksud tertentu barangkali akan menguasai Indonesia ini. Ini mungkin saja sebab ada dari salah satu mereka dulu yang sampai ditahan karena ISIS kan, anak Munarman itu kan. Nah ini udah emang udah terkontaminasi lah ya, udah kena pengaruh lah. Robito Alawiyah yang saat ini tuh udah nggak bagus lagi, emang udah nggak bagus. Ini perlu kalaupun mau dibiarkan
harus dirombak ini ya. Jadi harus ada satu metode yang negara Indonesia pemerintahan Indonesia ini bisa memperhatikan dan mengatur. Nah, itu di bawah kekuasaan ya. Jangan dibiarkan bertindak seenaknya dia ya. Jadi harus di bawah pantauan NKRI ini, nggak bisa dibiarkan seperti itu. Nah, itulah saudara-saudara, silakan Anda komen bila yang sepadan atau sama dengan saya, berikan masukan agar saya bisa lebih baik lagi. Kemudian yang tidak sepaham silakan Anda beri komentar agar akan kami tanggapi komentar Anda. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.